Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini, majelis pembahasan tentang kitab Muharramat istahna biha katsirun minan nas. Itu tentang perkara-perkara yang diharamkan yang banyak diremehkan oleh manusia. Ini perkara yang diharamkan, ini perkara yang menjadi dosa. Tapi kebanyakan manusia mereka mengabaikannya, bahkan meremehkannya. Dan perkara ini kemarin kita masuk diantaranya adalah yaitu aklul haram, memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram ini adalah perkara yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Padahal di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara dosa. Sebagian kaum muslimin menganggap perkara ini adalah perkara yang biasa. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara dosa. Makanya di sini pun dikatakan kata Fadilatus Syekh itu Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Beliau mengatakan man la yakhafullah la yubali min aina iktasabal mal wa fima anfaqahu. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak peduli dari manakah dia memperoleh harta dan kemanakah dia mengeluarkan harta. Jadi kalau ada orang yang dia tidak pernah peduli dari mana harta ini dia dapatkan, dari mana dia memperoleh harta tersebut, maka ini adalah orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika orang itu dia tidak peduli kemana dia mengeluarkan harta tersebut. Apakah pada perkara yang halal ataupun haram, maka ini pun termasuk orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun mengatakan bal yakunu hammuhu ziyadat rasidih. Maka dikatakan bahkan sebaliknya. Maka dia pun mengatakan hammuku ziyadat rasidih, maka tujuannya, cita-citanya adalah bagaimana menambah saldo-saldo tabungannya. Menambah pundi-pundi simpanannya. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang harta, mereka tidak pernah peduli dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Dia tidak pernah peduli kemana dia mengeluarkan harta tersebut. Apakah dengan cara yang halal atau haram? Enggak peduli.
Yang dia pedulikan adalah apakah rekeningnya bertambah atau tidak. Yang dia pedulikan adalah apakah hartanya bertambah atau tidak. Ini ciri orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak itu. Bahkan ini di antara tanda akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang mencari harta tanpa memikirkan dari mana harta yang dia peroleh tersebut. Apakah halal ataukah haram. Ya, ini bahaya ya. Ini perkara dosa tapi dianggap biasa. Lalu kemudian dikatakan bahasanya walau kana suhtan wa haraman. Walaupun cara yang dia peroleh adalah cara yang terlarang ataupun yang haram. Dia nggak peduli, yang penting saya dapat harta. Ini ciri orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Lalu kemudian dikatakan min syariqah au rishwa au ghasmin. Apakah harta tersebut dia dapat dari mencuri? Apakah harta tersebut dia dapatkan dari rishwah? Kemarin syariqah sudah dibahas. Apa itu as-syariqah? Apa itu mencuri? Apa itu rishwah? Apa itu suap? Ditambahkan lagi gosab dengan merampas, ya. Atau dengan cara tazwir, au bai'i muharram. Apakah dengan cara pemalsuan atau jual beli yang diharamkan? Sekarang banyak orang mencari harta dengan pemalsuan. Memalsukan ijazah untuk masuk ke dalam, ya, untuk masuk misalkan pada pekerjaannya. Untuk mendapatkan jabatan dia menggunakan ijazah palsu. Atau mungkin dia membuat cerita yang palsu. Ini orang mencari harta. Dengan mengarang-arang cerita yang palsu. Membuat kesaksian palsu. Ini juga adalah perkara yang diharamkan. Termasuk diantaranya adalah baik muharram. Itu baik jual beli yang diharamkan. Banyak diantara kita ini yang kemudian terjatuh dalam jual beli yang diharamkan. Ada orang menjual barang, padahal dia tidak punya barang. Yang sering saya sampaikan ketika ada orang, terutama yang jual online. Dia pajang foto, padahal dia tidak tahu bahasanya foto ini foto dari mana. Dia nggak memiliki barang. Dia hanya jalan-jalan ke toko, kemudian dia foto. Satu persatu foto. Lalu dia lihat di situ harganya 15.000. Maka dia jual 25.000 di online. Ketika ada orang pesen, nah, dia kan nggak punya barang. Ditanya, Mas barang ini berapa? 25.000. Bagaimana kalau 20.000? 23.000 aja. Artinya deal 23.000. Padahal dia tidak memiliki barangnya. Ini jual beli tip. Banyak terjadi seperti itu. Kalau kemudian kita kerjasama dengan pemilik barang nggak masalah. Tapi kalau kita menjualkan barang orang tanpa seizin yang memiliki barang. Kita menawarkan kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang diharamkan. Namanya baik muharram. Ini jual beli yang diharamkan. Atau ada orang jual beli, dia kemudian jual beli. Ya, dia nggak punya barang, dia beli dari orang lain, tapi orang lain ini langsung mengirimkan pada customer kita. Si A beli dari si B beli dari si C langsung kirim ke A. Ini pun terlarang. Ya, banyak perkara-perkara yang dilarang dan ini dianggap biasa. Apalagi sekarang Masya Allah model jual beli itu udah tambah bikin mumet kita tuh. Banyak transaksi-transaksi yang kita ini nggak ngerti. Kalau kita tidak tahu teknisnya. Makanya kalau kita ini melakukan transaksi harus tahu sistemnya seperti apa. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Kalau barang-barang yang kita jual haram, transaksinya akan haram, hartanya pun menjadi haram, maka dia pun akan menjadi daging kita, daging yang haram. Ini yang berat dari kita. Begitu pula dikatakan murabah atau murabah. Mengambil harta lewat murabah, riba. Seperti menggandakan uang, meminjamkan uang kembali dengan dilebihkan. Itu adalah riba. Atau pinjam meminjam. Jika jatuh tempo, lewat dari jatuh tempo kemudian dia menetapkan denda, itu pun riba. Begitupun semua jenis riba dilarang di dalam Islam, tapi banyak yang melakukannya.
atau aklimal yatim, atau makan harta anak yatim. Sekarang banyak lembaga-lembaga mengatasnamakan yaitu peduli anak yatim. Mereka menjual keyatiman anak-anak. Maka mereka mendirikan yayasan-yayasan panti asuhan yatim piatu. Jadilah mereka menjual nama anak yatim untuk menggalang donasi. Setelah itu kemudian untuk anak yatimnya hanya sebagian kecilnya. Kebanyakan diambil oleh orang yang mengurusnya. Ini dijadikan sebagai ajang bisnis. Ini tidak boleh. Atau mengatakan atas nama anak yatim. Minta pendidikan, dana pendidikan untuk anak yatim. Anaknya masuk SMA, anaknya kuliah. Masih dibilang anak yatim. Ya, padahal yatim itu dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yatima ba'da ihtilam. Tidak ada yatim setelah bermimpi, alias setelah akil balik. Jadi kalau kita ini sudah akil balik, sudah bukan yatim lagi. Ya, jangan sampai mengatakan, iya saya ini yatim. Ya, udah punya anak 3 bilang yatim. Ya. Kalau yatim itu dia belum akil balik. Kalau sudah akil balik, sudah tidak yatim. Kalau antum kemudian mengatakan ini dana pendidikan untuk anak yatim, anaknya SMA, dia sudah akil balik. Berarti masih yatim atau bukan? Kita katakan itu sudah bukan yatim. Kalau berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad, kata Rasul, la yatima ba'da ihtilam. Sudah tidak ada lagi yatim setelah akil balik. Setelah dia bermimpi. Jadi nggak bisa kita mengatakan ini yatim, tapi sudah akil balik. Sudah selesai status yatimnya. Makanya jangan sekali-kali kita mengatakan ayo menggalang dana untuk anak yatim, tapi anak yatimnya untuk SMA dengan kuliah. SMP pun terkadang kalau kita lihat anak zaman sekarang banyak yang sudah akil balik. Ya, jangan sembarangan mengatasnamakan anak yatim. Apalagi kalau kemudian dia diamanati untuk mengelola harta anak yatim dan dia memakannya, ini harta yang haram. Au ujratin ala amalin muharramin, atau yaitu upah dari pekerjaan yang haram. Upah dari pekerjaan yang haram. Seperti apa? Kakahanah, seperti upah perdukunan. Ini perdukunan Indonesia sedang diguncang ya oleh pesulap merah ini. Ya, luar biasa. Nggak tahu saya juga kayak apa, seperti apa, karena tidak mengikuti beritanya. Tapi yang jelas ini lagi geger. Bahkan baru lihat judul-judulnya aja, kalau baca isinya kadang nggak suka baca. Ya, itu Persatuan Dukun Indonesia. Apa singkatannya itu? PDI, Persatuan Dukun Indonesia. PDSI. Persatuan Dukun dan Supranatural Indonesia. Wis pokoknya begitulah. Ya. Melaporkan pesulap merah. Kenapa? Karena dibongkar kebohongannya. Nah, luar biasa kan? Ini luar biasa. Padahal dari dulu Islam bicara tentang haramnya perdukunan. Atas nama perdukunan tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Walaupun banyak orang yang percaya dengan dukun. Tapi ketahuilah tidak ada yang benar kecuali yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dukun ini dia banyak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah ya. Kalau misalkan kalau orang dulu itu ada namanya dukun bayi ya, paraji ya. Paraji mah kalau itu dukun lahiran ya. Itu beda cerita. Atau mungkin dukun pijat yang pakai pijat biasa padahal bukan dukun, cuman suka dikatakan dukun. Ya, itu istilah yang salah ya. Nah, itu tidak boleh. Wa fahisyah, upah dari fahisyah, perbuatan zina. Wanita tunasusila. Ketika dia mendapatkan upah, maka upahnya ini adalah haram. Dukun, dia mendapatkan bayaran dari aktivitas perdukunannya, ini adalah haram. Mahar yang diberikan oleh pasiennya itu haram. Wagina, dan ini dikatakan kata beliau termasuk gina, nyanyian, lagu. Ini pun terkena, ya. Walaupun kalau di Indonesia masih diributkan tentang masalah ini. Begitu pula dikatakan di antaranya adalah tidak ala baiti malil muslimin, ya. Wal mamlakat. Maka di sana dikatakan wa mumtalikan. Maka di sana dikatakan yaitu
au iktida'in ala baiti malil muslimina al-mumtalikatil amah, yaitu mengambil harta atau mengkorupsi harta dari baitul muslimin yang dimiliki oleh umum. Ya, bahasa kitanya kalau sekarang lembaga-lembaga zakat. Kan ada ya, baitul mal, baitul muslimin, itu adalah rumah hartanya orang-orang muslim. Kalau dalam zaman dahulu itu namanya baitul malnya. Kalau sekarang kan banyak lembaga-lembaga independen yang bukan dari pemerintah pun mengadakan penggalangan dana untuk zakat, infak, sedekah. Dan mengambil dari dana itu diharamkan. Dan sekarang sudah mulai kan, ada lembaga seperti itu yang kemudian dipermasalahkan. Ramai lagi beritanya. Walaupun Anda nggak tahu itu beritanya seperti apa. Terus pokoknya mah lagi ramai saja. Ya. Kadang berita-berita seperti itu nggak terlalu menarik. Ya. Itu. Tapi yang jelas, bahasanya kita hanya mengambil ibrah. Mengambil pelajaran. Bahasanya memegang amanat itu berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aradna al-amanata ila samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit, pada bumi dan juga kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, maka mereka enggan untuk membawanya, enggan untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, dan kemudian manusialah yang memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya orang itu, manusia itu amat zalim lagi amat jahil. Betul-betul zalim lagi jahil. Zalim dia, membebani diri dengan amanat. Jadi kalau kita ini membebani diri kita dengan amanat, banyak menggalang donasi-donasi dan sebagainya, itu kan berat kan sebenarnya. Maka ini kita termasuk orang yang mendolim diri kita sendiri. Kecuali memang dalam kondisi darurat yang dibutuhkan. Yang kalau kemudian kita tidak menggalang, orang lain nggak ada yang peduli. Nah itu beda ceritanya. Bersifat darurat. Tapi kalau sedikit-sedikit kita menggalang donasi juga ya. Maka ahsan, bijaklah ketika menggalang seperti itu. Kapan kita harus menggalang, kapan kita tidak. Bukan berarti donasi dilarang, bukan. Tinggal penggunaannya dan penempatannya. Lalu kemudian dikatakan pula, au akhdi malil ghair bil ikhraj, atau mengambil harta yang lain, mengambil harta orang lain dengan paksaan, memaksa. Ya, banyak sekarang orang memaksa mengambil harta, terkadang bahkan dengan atas nama jualan. Ini pernah kejadian berkali-kali, bukan satu kali. Ya, anak secara pribadi kadang didatangi orang, kadang ibu-ibu, kadang bapak-bapak jualan tapi maksa. Jualan tapi maksa. Dia jualan tapi maksa. Nih Pak, tolong beli, ini saya udah jalan jauh ini. Maksa dia. Kalau nggak dikasih, maksa saja. Ini tidak boleh. Bil ikhraj ini tidak boleh. Berarti dia memaksa. Jual, memaksa, tidak boleh. Ya, perkara seperti ini tidak boleh. Lalu kemudian pula disampaikan, au su'ali bi ghairi hajatin, atau meminta-minta dengan tanpa ada keperluan, hajat. Seperti yang pernah sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu tentang haramnya meminta-minta. Jangan biasakan kita itu meminta-minta. Kalau tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan yang darurat, maka kita terlarang untuk meminta-minta. Tidak boleh. Ya, kita mengemis pada orang tidak boleh. Kalau kita sanggup, maka belilah. Terkecuali kita ditawarkan. Makanya begitu kita kemudian, ya, misalkan sedang dengan teman kita saja, teman kita mau berangkat keluar kota, jangan sekali-kali kita bilang, jangan lupa ya, saya minta oleh-olehnya. Tidak boleh itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik, dan selain daripada itu. Sumakwa yaqulu minhu, kemudian dia makan darinya. Wa yalbasu wa yarkabu wa yabni baitan. Kemudian dia pun naik kendaraan hasil dari uang yang haram. Ya, pakaiannya, yalbasnya, dia menggunakan pakaiannya dari membeli uang yang haram. Wa yarkabu,
kemudian dia pun beli kendaraannya dengan uang yang haram. Wa yabni baitan, dia membangun rumahnya pun dari uang yang haram. Aw yastajiru, atau dia menyewa dengan cara yang haram. Kemudian setelah itu pun wa yu'assisuku wa yudkhil haram batnaku. Ataupun dia kemudian mengisi perabot rumahnya dari harta yang haram. Wa yudkhilul harama batnaku, kemudian dia memasukkan yang haram itu ke dalam perutnya. Dia makan dari harta yang haram. Dia minum dengan membeli dengan harta yang haram. Dia menggunakan kendaraan dengan harta yang haram. Semuanya dia lakukan dengan perkara yang haram. Maka orang yang seperti ini, maka dia telah masukkan ke dalam perutnya perkara yang haram. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Rasul, kullu lahmin nabata min suhtin pannar aw labih. Ini yang berat. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannar aw labih, maka neraka berhak untuk memakannya. Ya. Makanya hati-hati bicara tentang harta itu, Masya Allah. Banyak yang tergelincir. Jangankan kita orang awam, harta orang alim, banyak yang tergelincir dalam masalah harta. Harta itu fitnah terbesar. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu dua. Fitnah terbesar bagi umat Islam ini dua. Yaitu al-mal wanisa. Harta dengan wanita. Sudah kalau udah bicara dua ini beratnya luar biasa. Ya harta, ya wanita. Ya, harta, wanita. Ini berat, ikhwan. Kalau sudah bicara tentang harta, kalau bicara tentang wanita, sudah. Ini godaan paling besar bagi laki-laki muslim. Ada orang yang kemudian dengan wanita cuek, harta dia mati-matian ngejarnya. Ada yang dengan harta cuek, ngejar wanita mati-matian. Dan ini fitnah yang besar, ikhwan. Jarang orang selamat dari fitnah ini. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya pun dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dan juga tercantum dalam kitab Shahihul Jami, hadis yang 4495. Lalu kemudian dikatakan, wa sayyus'alu yaumal qiyamah. Dan nanti dia akan ditanya pada hari kiamat. Kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat an maliki, tentang hartanya. Jangan dikira harta yang kita makan itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sedikit apapun kita tetap harus hati-hati. Ya, Masya Allah. Wong kita hati-hati aja tergelincir, apalagi kalau tidak hati-hati. Sangat-sangat memungkinkan kita jatuh dan tergelincir ke dalam perkara yang haram berkaitan dengan harta. Coba sekarang mana sih harta yang kemudian tidak cenderung pada yang haram? Usaha apa sih? Keder kita itu sekarang itu. Kita usaha kecil-kecilan, ada yang nawarkan kredit, kemudian pakai bunga. Kan begitu kan? Ketika kita ini jualan apapun, kemudian akhirnya, ya sekarang kan kita lihat, ketika orang rame-rame tentang pai. Ya kan? Yang kadang kita ini kemudian nyimpen uang dulu untuk pembayaran kan? Ini juga dipermasalahkan. Mana sih yang tidak terjatuh dalam perkara yang haram berat sekarang ini? Karena semuanya hampir setiap yang berkaitan dengan transaksi keuangan itu banyak subhat dan perkara yang cenderung pada yang haramnya. Makanya kita perlu belajar tentang ilmunya. Kalau kita nggak belajar tentang ilmunya, kita akan gampang terjatuh dalam perkara yang haram. Dan kalau terjatuh dalam perkara yang haram, waliyadzubillah naudzubillah min dalik. Khawatir daging yang tumbuh pada badan kita, pada anak kita, pada istri kita, itu adalah daging yang akan dimakan oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Dunia ini sebentar. Jangan kemudian kita
yaitu perbanyak dosa. Kita kemudian menghindari dosa saja jatuh dalam dosa. Apalagi kalau kita nggak pernah hati-hati dengan dosa. Itu lebih mudah terjatuh dalam dosanya. Lalu kemudian dikatakan pula bahasanya wasayus anu yaumal qiyamah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari mana dia memperoleh hartanya dan kemana dia menginfakkan hartanya. Wa hunalikal halak wal khasar fa'ala man baqiya ladaiki malun haramun. Maka di sana adanya kebinasaan dan kerugian. Di akhirat nanti manusia akan terjatuh dalam kebinasaan. Terjatuh dalam kerugian ketika mereka di dunia tidak memperhatikan dari mana harta yang dia peroleh. Dari jalan apa harta itu dia dapatkan. Lalu kemana dia mengeluarkannya. Maka fa'ana man baqiya ladaiki malun haramun. Maka barang siapa yang padanya ada harta haram yang tersisa. Barangkali kita ada dari bunga. Ya, kalau bilang bunga nggak enak ya. Terlalu indah ya. Nah, dengan riba. Nah, jangan kemudian menjadikan yang haram itu menjadi indah. Jangan. Ya, jangan. Pokoknya kalau yang haram sudah jelas. Kadang kita keder. Ya. Wanita malam saja kita katakan kupu-kupu malam. Padahal kupu-kupu kan indah. Terlalu indah digantikan dengan wanita seperti itu. Ganti. Ya, seperti bunga bank, jangan pakai bunga bank, riba bank. Itu biasanya lebih tampak apanya? Atarnya, pengaruhnya. Orang kalau dikatakan riba itu terasa berat. Tapi kalau dikatakan bunga ringan. Kan begitu kan? Itu. Makanya jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak syar'i. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula, maka atas orang yang masih tersisa padanya harta yang haram, an yusyari'a bitakhallus minhu. Hendaknya dia segera untuk membebaskan diri dari harta yang haram tadi. Tinggalkan harta yang haramnya. Bebaskan diri kita. Disuruh hilangkan. Wa in kana haqqan li adami. Apabila harta yang haram tersebut ada hak adami, hak manusia. Harta kita, misalkan di dalamnya ada hak orang lain. Itulah sebabnya ketika berkaitan dengan harta, daripada kita mendolimi orang, mending kita didolimi. Misalkan daripada kita mengambil harta orang lain, mending harta kita yang diambil. Kalau harta kita yang diambil, kita nggak kena dosa. Kita malah bagiannya dapat pahala di akhirat nanti. Karena orang yang mendolimi, dia akan membayar kepada kita. Dia bayar dengan kebaikan. Dia bayar dengan kebaikan yang diamalkan di dunia untuk kita di akhirat. Tapi kalau kita yang mendolimi harta orang lain, kita ngambil mereka, ya haknya mereka kita ambil, haknya mereka kita makan. Dan ini Masya Allah sangat berat ikhwah. Maka hendaknya kita segera membebaskan dari hak adami tersebut. Hak manusia tersebut. Fal yusarri bi irja'i ilaiki. Maka segera dia untuk melepaskan dari hak manusia tersebut. Kalau ada zakat, bagian zakat di harta kita yang belum dikeluarkan, segera keluarkan zakatnya. Jika masih ada, barangkali kita ini pernah berhubungan dengan orang, kita masih megang harta orang, segera dikembalikan hartanya. Barangkali kita punya pekerja itu belum kita kasih gaji, segera kita kasih gajinya sebelum kering keringatnya. Kalau kita ini kemudian memiliki adanya perjanjian dengan saudara kita, dengan sahabat kita, yang kadang kita terlupakan, ketika ingat segera tunaikan. Begitulah yang dianjurkan di dalam syariat Allah SWT. Dan ini anjuran bagi orang yang masih ada sangkut paut dengan hak orang lain dalam masalah harta. Ma'at talabil sama' qabla an yatiya yawmun la yatanaqad. Yaitu sambil meminta diberikan maaf. Ketika kita mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, segera kita minta maaf, kembalikan harta dia. Ya, kembalikan. Qabla an yatiya yaumun, sebelum datang satu hari
la yataqadha fihi bidinarin wala bidirhamin. Yang di sana tidak bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Walakin akan tapi bil hasanati was sayyi'at, dibayarnya dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Segera sebelum datang hari kiamat yang kita tidak bisa membayar hutang kita pada manusia, kedoliman kita pada manusia dengan harta, tapi kita harus membayar dengan kebaikan kita. Ini yang kita nggak mau. Kalau kita ini kebaikan nggak banyak, kebaikan kita ini sedikit, mas harus dibagikan pada orang lain. Makanya agar kita tidak membagikan kebaikan kita kepada orang lain di akhirat nanti, yang kita sudah susah payah beramal di dunia, maka segera sekarang. Di saat kita mampu untuk mengembalikan hak orang lain, kembalikan. Jangan ditahan. Ya, apa-apa saja yang sudah berkaitan dengan akad orang lain. Mungkin dahulu kita ini punya janji dengan orang lain. Mas, kalau usaha saya begini, nanti begini. Kalau saya ini kemudian proyek ini goal, nanti akan begini. Kalau kemudian anak saya lulus, nanti akan Anda diberi begini. Kalau kemudian misalkan warisan dapat, tanda akan Anda dapat begini. Itu segera tunaikan. Ya. Nanti kalau saya ini kemudian dapat begini, nanti saya bayar hutang saya. Segera tunaikan. Jangan ditahan-tahan. Karena ini berkaitan dengan hak Adam. Itu adalah poin yang berkaitan tentang yaitu aklul haram, memakan harta yang haram. Ini dosa besar. Lalu kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu syurbul khamri walau qatrah wahidah. Meminum khamr, alias arak, alias minuman keras walaupun satu tetes saja. Ini dosa besar. Dan ini mohon maaf ya, mungkin kalau orang-orang kita yang sudah mengenal syariat, minum khamr langsung jarang. Ya, minum khamr langsung jarang. Tapi terkadang ada yang minum alkohol lewat jalan yang lain. Ya, ada misalkan minuman alkohol hanya 2%, 1%, atau 0,5%. Dalam nggak apa-apa, cuma sedikit. Atau mungkin obat yang pakai alkohol. Kalau ada obat lain yang memang tidak ada alkoholnya, cari obat yang lain. Kalau ada alkoholnya, jangan. Setetes saja kata para ulama, ini haram. Ini adalah haram. Makanya terkadang anak saja kalau beli obat batuk atau apa di pasar atau di apotek itu nanya dulu, ini ada alkoholnya tidak? Ya, kalau ada, ganti yang tidak ada saja. Beda kalau darurat sifatnya. Tapi kita kan tidak bicara darurat. Kita bicara yang biasa. Bahasanya meminum khamr ini perkara yang haram. Dan ini dosa besar. Tapi banyak orang melakukannya. Ya, bahkan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Bahkan herannya ketika ada acara-acara yang bersifat keagamaan. Yang orang menganggap ini adalah perkara yang bersifat syariat. Contoh, ketika orang mudik itu, ya, mereka pada mudik. Berkumpul dengan saudara. Tujuan mereka pulang kampung itu kan dalam rangka silaturahim, kata mereka. Tapi herannya sampai di sana, silaturahim dengan orang tuanya hanya 1 jam, 2 jam, selanjutnya nyari teman. Sudah kumpul dengan teman-temannya, minum minuman keras. Nah ini, perkara yang haram tapi banyak diremehkan. Kadang kalau ditegur mereka mengatakannya, nah ini hanya sedikit sekali kok. Kadang-kadang. Kadang mabok, kadang enggak. Kan begitu kan? Ya walaupun 1 kali, 2 kali itu tetap haram itu. Setetes pun itu haram. Ini qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman. Kata Allah SWT, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamr, minuman keras. Wal maisir, judi. Nah ini, judi kawan. Ya. Khamr, kemudian judi, wal ansab, berkurban untuk berhala. Wal azlam, dan juga azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau orang dahulu dengan anak panah. Kalau sekarang mengundi nasibnya beda. Kadang dengan anak panah, kadang dengan yang lainnya, kadang dengan kartu, kadang dengan apa saja.
Jadi 4 perkara ini, yang pertama adalah minum khamar. Yang kedua, judi. Nah, ini judi lagi rame sekarang. Ya, lagi rame judi online. Ustaz, kalau online mah bukan judi. Mau online, mau offline, judi tetap saja. Ya. Ini perjudian. Ingat, judi itu bukan hanya sekedar kita ini menang kalah, tapi juga di antara judi adalah spekulasi. Itu perjudian. Yang kita bukan judi. Sekarang kan lagi banyak orang yang kemudian investasi ya pada suatu usaha yang kita tidak tahu menahu dari mana asal usulnya. Ini spekulasi. Judi diantaranya adalah apa? Ketika kita ini ikut lomba yang kemudian bayar dan hadiahnya dari harta atau dari uang yang kita jadikan pendaftaran. Itu pun judi. Ya. Atau judi yang paling banyak adalah kita mencari keringat, olahraga, main voli, main futsal. Yang kalah bayarin. Judi bukan? Judi. Dikira bukan judi yang seperti ini. Ya, atau anak-anak kita beli yang tarikan, apa itu? Benang, ya. Tarik kosong lagi, tarik kosong lagi. Judi namanya. Sekarang orang itu ada yang lebih unik min ajaib. Sampai kemudian makanan di dalamnya ada uang. Ciki-ciki kan begitu ya. Dikasih uang. Akhirnya yang rajin membeli itu tujuannya pengen dapat uang. Anak kita itu kalau kita lihat, kalau mereka tidak mengenal syariat, mungkin tidak dididik dengan benar, itu banyak. Dahulu tuh anak-anak beli ciki buat apa? Dibuka nggak dimakan. Dibuka nggak dimakan. Ternyata cuma nyari uang. Uangnya isinya cuma 2.000 perak, habisnya 5.000. Itu judi bukan? Judi. Jangan pernah berjudi. Termasuk berjudi dengan nasib. Berjudi dengan nasib. Banyak orang yang judi dengan nasib. Ya, untung-untungan. Jangan. Begitu pula diantaranya adalah apa? Ansab. Yaitu berkurban untuk berhala. Bikin sesajen. Datang. Untuk apa? Untuk penunggu pohon besar. Untuk jin. Penunggu apa saja. Sesajen untuk Dewi Sri. Ya, yang menguasai padi. Padahal yang menguasai padi adalah Allah. Malaikat yang kemudian diberikan oleh Allah SWT tugas untuk menumbuhkan tumbuhan adalah malaikat Mikail. Kenapa sesajennya ke Dewi Sri? Kenapa tidak ke malaikat Mikail? Walaupun ke malaikat Mikail pun tidak boleh. Karena tetap saja yang menumbuhkannya adalah Allah SWT. Tugas malaikat itu hanya kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan dengan izin Allah. Yang seperti ini banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Bikin sesajen untuk pendaringan. Untuk mbah yang sudah meninggal. Mbahnya butuh untuk makan dan minum. Betul nggak mbah butuh makan dan minum? Masa makan dan minum cukup untuk seminggu sekali? Dan makan dan minumnya juga nggak pernah dihabiskan. Bilangin ke mbahnya, tabdir begitu tuh, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Yang seperti ini banyak terjadi. Berkurban untuk berhala. Udah Isya, tak? Masuk Isya. 5 menit lagi. Masih ada ya. Soalnya di sana udah jam 7. Kita lanjutkan sekarang. Lalu kemudian dikatakan wa azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Zaman dahulu orang Arab itu suka mengundi ya, mengundi nasib dengan anak panah. Dahulu bapaknya Rasulullah SAW itu Abdullah berkali-kali diundi, keluar terus anak panahnya. Akhirnya ditebus dengan unta. Terus ditebus. Ya. Ini mengundi nasib dengan anak panah. Nah, yang seperti ini diharamkan di dalam Islam. Itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu adalah perkara yang najis. Perkara yang keji. Termasuk dari perbuatan syaitan. Fastanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhi oleh kalian. Mudah-mudahan kalian beruntung. Ada sebagian orang mengatakan itu kan cuma suruh dijauhi Ustaz. Tidak diharamkan. Fastanibu maka jauhi oleh kalian. Berarti haram nggak katanya? Ini orang kalau udah pinter tuh begitu kadang. Ya pemikirannya nyeleneh. Ya. Bagaimana untuk menjawab perkara seperti ini?
Betulkah kalimat fastanibu itu menunjukkan bahasanya ini bukan haram? Betul enggak? Nah, untuk menjawab itu minggu depan saja insya Allah ya. Soalnya sudah habis waktunya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaat. Khususnya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah khairan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadilan ta'astagfirullah katulik. Akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.